Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program doa dan renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat waktu yang indah ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kembali lagi kami anak-anak-Mu, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami anak-anak-Mu, berikanlah kami hikmat-Mu, agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Menjadi Dewasa Rohani. Ibrani 5 ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudaraku yang saya kasihi, perjalanan hidup seorang Kristen harus mengalami pertumbuhan dari hari ke hari. Sebagaimana seorang bayi yang dilahirkan bukan sekedar menjadi bayi mungil yang lucu, tetapi pada saatnya ia akan berkembang menjadi anak yang sehat dan cerdas, masuk ke jenjang pendidikan, dan akhirnya menjadi seorang dewasa yang mandiri. Demikian pula sebagai orang Kristen, kita tidak hanya berhenti sebatas percaya kepada Kristus saja. Kita harus mengalami kelahiran baru, lalu terus berproses hingga menjadi seorang Kristen yang dewasa secara rohani. Itulah kehendak Tuhan bagi kita. Rasul Petrus menasehatkan dalam 2 Petrus 3 ayat 18 bagian A, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kolose 4 ayat 12, agar supaya kamu berdiri sebagai orang-orang yang dewasa dan berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Jadi, apakah yang dimaksud dengan dewasa rohani? Dewasa rohani berarti menjadi serupa dengan Kristus dalam hal karakter. Jadi setiap orang percaya harus memiliki perubahan hidup. Salah satunya dalam hal karakter yang semakin menyerupai karakter Kristus. Sudahkah karakter Kristus ada dan menjadi bagian dalam hidup kita sehari-hari? Memiliki buah-buah roh adalah tanda bahwa seseorang mempunyai karakter Kristus. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dewasa rohani juga berarti mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan mau melakukan ketaatan. Kita bukan hanya sekedar menguasai dan paham akan isi Alkitab, namun perbuatan dan tindakan kita juga harus benar-benar selaras dengan firman tersebut.
Dan perlu kita ketahui juga bahwa kedewasaan rohani itu tidak terjadi secara otomatis, tetapi merupakan suatu proses dan butuh kedisiplinan dari kita. Oleh karena itu, dalam 1 Timotius 4 ayat 7b sampai 8 dikatakan di sana, "Latihlah dirimu beribadah." Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi saudara, jangan sekali-kali kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, karena kedewasaan rohani tidak terjadi secara instan. Semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita akan semakin mengenal Dia. Kita dapat mengetahui kehendak Bapa. Semakin kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan menjadi semakin dewasa rohani. Ingatlah, mempelai Kristus adalah orang-orang Kristen yang dewasa. Jadi kita, anak-anak Tuhan, harus menjadi dewasa rohani. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan yang telah memberkati kami. Ajar kami Tuhan, semakin hari kami boleh semakin mendekat kepadamu, sehingga kami menjadi dewasa rohani. Kami boleh mempunyai karakter Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Ya Bapa, saat ini kami akan beristirahat. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Sepanjang malam hari ini, Tuhan sertai kami, Tuhan menjagai kami, dan Tuhan melindungi kami. Biarlah pasukan malaikat sorga berkeliling di atas kami. Bangunkan kami besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, dan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa malam hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa pagi kita besok. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.